Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nomor Mulai Sinaga dari kelompok 7 ingin membahas 6 studi kasus dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Sekarang kita masuk ke kelompok kami. Yang pertama ada saya Aldi Nomor Mulai Sinaga dengan NIM 2510 511036. Yang kedua ada Muhammad Haikal Abkori dengan NIM 2510 511043. Yang ketiga ada Raditya Farel Kavindra dengan NIM 2510 511048. Lalu ada Rafa Hanif Raditya dengan NIM 2510 511061. Dan yang terakhir ada Bian Azril Pradipta dengan NIM 2510 511070. Lalu kita masuk ke pendahuluan. Presentasi ini membahas 6 studi kasus nyata penerapan arsitektur sistem komputer di berbagai industri, mulai dari kendaraan otonom, sistem deteksi real time, hingga infrastruktur cloud dan otomatis pabrik. Setiap studi kasus mengulas tantangan arsitektur, solusi yang diusulkan, dan dampaknya terhadap performa secara keseluruhan di dunia nyata. Sekarang kita masuk ke studi kasus yang pertama. Studi kasus 1, solusi bottleneck arsitektur SoC pada Besla. Masalah utama yang dihadapi Besla sebelumnya adalah bottleneck atau hambatan pada komunikasi antar komponen karena arsitekturnya masih terpisah-pisah. Solusi yang diterapkan adalah beralih ke arsitektur SoC atau System on Chip. Dengan SoC, komponen utama seperti GPU, CPU, dan memori diintegrasikan ke dalam satu jalur chip tunggal. Hasilnya, jalur data menjadi jauh lebih pendek, konsumsi daya lebih hemat, dan performa perangkat meningkat secara signifikan karena koordinasi antar komponen menjadi lebih instan. Studi kasus 2, sistem deteksi suara dan gerak BIRDI. Sebuah sistem yang membutuhkan respon cepat atau real time. Kendala pada sistem lama adalah lambatnya eksekusi instruksi yang menghambat performa keseluruhan. Untuk mengatasinya, BIRDI menggunakan dua strategi arsitektur utama. Yang pertama, penggunaan arsitektur RISC. Dengan set instruksi yang lebih sederhana, prosesor dapat mengeksekusi perintah dengan jauh lebih cepat dan efisien. Yang kedua, penerapan Harvard Arsitektur. Berbeda dengan arsitektur tradisional, Harvard Arsitektur memisahkan jalur penyimpanan instruksi dan jalur data. Hal ini memungkinkan prosesor untuk mengambil instruksi sekaligus mengakses data dalam waktu yang bersamaan tanpa harus mengantri, sehingga sistem menjadi jauh lebih responsif. Sekian penjelasan saya untuk studi kasus 1 dan 2. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Raditya Farel. Kali ini saya akan membedah arsitektur untuk studi kasus 3 dan studi kasus 4. Mari kita mulai dengan studi kasus 3, yaitu mengenai akselerasi training cloud AI pada data center Telco Indo. Masalah utama yang terjadi di sini bersumber dari bottleneck pada CPU. Infrastruktur AI mereka masih tertahan oleh paradigma prosesor generasi lama, ibaratnya prosesor 8086 yang bersifat single core. Akibatnya, instruksi pelatihan model AI yang sangat berat harus diproses secara sekuensial atau satu persatu, sehingga sistem berjalan sangat lambat. Sebagai CEO Telco Indo, solusi arsitektural yang kami eksekusi adalah migrasi penuh ke prosesor multicore. Dengan kemampuan multitasking, beban kerja AI yang masif dapat kita pecah ke ribuan thread untuk dieksekusi secara bersama. Selain itu, performa ini didongkrak dengan teknik pipelining agresif, di mana CPU sudah mulai mengeksekusi instruksi baru sebelum instruksi sebelumnya selesai. Dan untuk memastikan efisiensi maksimal, kami menerapkan resource management yang ketat agar daya komputasi terdistribusi adil, sehingga tidak ada satupun core yang idle atau menganggur. Selanjutnya kita beralih ke studi keempat yang berfokus pada tantangan interoperabilitas data lintas platform. Di sini tim pengembang menghadapi inkonsistensi data yang cukup fatal. Data heksadesimal seringkali terbaca terbalik pada aplikasi berpindah dari platform Intel x86 ke platform ARM. Akar masalahnya ternyata ada pada perbedaan arsitektur penyimpanan memori atau yang dikenal dengan istilah endianness. Platform x86 dari Intel menggunakan format Little Endian,
yang menyimpan byte terkecil terlebih dahulu, sedangkan platform ARM umumnya menggunakan standar Big Endian. Perbedaan cara baca inilah yang membuat data menjadi kacau. Sebagai direktur IT, solusi teknis yang kami terapkan sangat lugas, yaitu standarisasi konversi. Kami mewajibkan seluruh pengembang untuk menggunakan fungsi konversi memori standar seperti network byte order tepat pada lapisan abstraksi datanya. Hasilnya, pembacaan data kini terkunci pada satu standar yang konsisten. Interoperabilitas aplikasi antara platform x86 dan ARM terjamin 100% tanpa ada lagi risiko data yang korup atau terbalik. Studi kasus 5, otomasi pabrik ABD. Masalahnya itu single bus menyebabkan tabrakan data karena ratusan sensor bersaing memperebutkan satu jalur komunikasi yang sama secara bersamaan, mengakibatkan kegagalan baca secara periodik. Nah, solusinya itu menerapkan multiple bus dengan bus arbitration terdistribusi. Nah, setiap sensor memiliki logika sendiri untuk menentukan kapan harus mengirim data tanpa bergantung pada satu controller pusat. Nah, hasilnya itu skema bus asinkronus tidak bergantung pada satu clock global. Mekanisme handshaking memastikan perangkat dengan kecepatan transfer berbeda dapat berkomunikasi secara handal dan efisien. Studi kasus 6 itu ada edge computing di perkebunan sawit. Nah, masalahnya itu antarmuka PCI itu konvensional berbagi jalur dengan semua perangkat, menyebabkan bandwidth akan terbatas dan menghambat transfer data dari sensor tanah dan iklim di seluruh area perkebunan. Nah, solusinya itu pergantian PCI IE dengan jalur data point to point tersendiri per sensor. Nah, jadi alurnya itu sensor terus ke PCIe internal, terus ke unit edge, terus ke satelit, baru ke kantor pusat. Nah, itu dapat tahan cuaca di lapangan. Nah, hasilnya itu bandwidth akan lebih tinggi, terus hambatan transfer juga berkurang signifikan, terus data akurat secara real time dan juga latensinya rendah. Cocok untuk lahan sawit di seluruh lahan sawit yang ada di Indonesia ini. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah pemilihan arsitektur sistem komputer yang tepat adalah faktor penentu utama performa, keandalan, dan keselamatan sistem di berbagai industri. Desain bridge, jenis CPU, skema, dan penanganan endianness, dan antarmuka PCLE saling berkaitan erat. Arsitektur yang tidak sesuai dapat mengakibatkan latensi tinggi, tabrakan data, hingga kegagalan sistem yang berbahaya. Implementasi yang tepat menjamin performa tinggi, latensi rendah, dan keandalan operasional jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.